Hari itu langit tampak cerah, seakan ikut merayakan pesta megah yang digelar di salah satu gedung pernikahan paling mewah di pusat kota. Mobil-mobil mahal berjejer di pelataran, tamu-tamu undangan berbalut pakaian elegan turun satu persatu dengan senyum dan tawa bahagia. Di dalam gedung, lampu kristal menggantung indah, karpet merah terbentang panjang, dan dekorasi bunga segar memenuhi setiap sudut ruangan. Musik lembut dari band pengiring membuat suasana semakin hangat. Semua mata tertuju pada sepasang pengantin di pelaminan, Rani dan Arman. Rani terlihat bagaikan putri, gaun putihnya berkilau diterpa cahaya lampu, wajahnya dipoles riasan sempurna. Arman berdiri gagah di sampingnya, jas hitam berkelas membungkus tubuh tegapnya, senyumnya penuh keyakinan. Para tamu silih berganti memberi ucapan selamat, berfoto, lalu duduk menikmati hidangan mewah. Rani tampak bahagia, seolah masa lalunya telah ia kubur rapat-rapat. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi riuh ketika tiba-tiba pintu utama gedung terbuka dengan keras, menampakkan sosok pria lusuh yang berjalan pelan sambil memanggul karung goni di bahunya. Rambutnya kusut, bajunya kotor penuh noda, wajahnya pucat dengan keringat bercampur debu. Beberapa tamu langsung menutup hidung, ada pula yang mengernyit jijik. Siapa itu? Apa pemulung salah masuk? Bisik seorang wanita dengan nada meremehkan. Astaga, kok bisa ada orang kayak gitu masuk ke pesta semewah ini? Pelayan! Usir dia, seru tamu lain. Namun pria itu tak peduli dengan tatapan hina dan ejekan orang. Langkahnya tetap tenang, matanya lurus menatap ke arah pelaminan. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening, semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Rani yang sedang tersenyum pada tamu tiba-tiba menegang, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar ketika matanya menangkap jelas wajah pria itu. Bebima, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Ya, pria lusuh itu adalah Bima, mantan suami Rani yang dulu ia tinggalkan dengan alasan tidak punya masa depan. Seketika dada Rani sesak, air matanya nyaris jatuh, tetapi gengsinya menahannya untuk menunjukkan kelemahan. Arman yang berdiri di sampingnya menoleh dengan dahi berkerut. "Sayang, kamu kenal dia?" tanya Arman curiga. Rani tak bisa menjawab, hanya menunduk dengan wajah penuh panik. Bima tersenyum getir, tatapannya langsung menusuk hati Rani. Dengan suara lantang ia berkata, "Selamat atas pernikahanmu, Rani. Semoga kamu benar-benar bahagia tanpa aku." Kalimat itu membuat semua orang tercengang. Bisik-bisik segera terdengar di berbagai sudut. Jadi itu mantan suaminya? Astaga, pantas aja ditinggal, miskin sekali. Ih, malu banget, masa mantannya pemulung? Untung dia nikah sama Arman yang kaya raya. Tawa meremehkan mulai terdengar, beberapa tamu bahkan sengaja menunjuk ke arah Bima sambil menertawakannya. Wajah Rani makin pucat, hatinya remuk, tapi ia tetap berusaha menjaga wibawanya di depan semua orang. Arman melangkah maju, menatap Bima dengan dingin. "Hei, kau! Jangan bikin onar di sini. Ini pesta pernikahan, bukan tempat sampah. Keluar sebelum aku suruh satpam." Nada bicaranya penuh penghinaan. Namun Bima tetap tenang, tatapannya tak gentar sedikit pun. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Aku tidak berniat membuat keributan. Kalau keberadaanku membuatmu malu, aku akan pergi," ucapnya dengan suara berat namun tenang. Seorang pelayan segera menghampiri, mencoba menarik Bima keluar.
Namun sebelum ia sempat melangkah, suara tawa tamu kembali pecah. Haha, lihat tuh. Mantannya datang bawa karung goni. Apa dia pikir bisa makan prasmanan gratis di sini? Mungkin dia datang untuk minta sisa makanan. Semua orang tertawa lagi. Hinaan itu menusuk hati Rani. Ia ingin berteriak agar semua diam, tapi suaranya tercekat. Hanya air mata yang jatuh diam-diam dari sudut matanya, tertutupi riasan tebal. Bima melirik sekilas ke arah Rani, lalu tersenyum pahit. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu sudah benar-benar melupakanku. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, itu saja. Setelah itu ia berbalik, berjalan keluar dengan langkah tenang meski ejekan dan tawa masih mengiringinya. Karung goni di bahunya bergoyang seiring langkahnya, meninggalkan jejak hinaan di belakang. Semua orang tertawa lega, menganggap kejadian itu hanya selingan memalukan di pesta mewah. Namun di dalam hati Rani, ada luka yang mendalam. Tatapan Bima sebelum pergi begitu berbeda, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Suasana pesta kembali riuh, tamu-tamu berusaha melupakan insiden tadi, tapi Rani tidak bisa. Bayangan Bima terus menghantui pikirannya. Ia teringat masa-masa dulu, saat mereka hidup bersama dalam kesederhanaan, saat Bima selalu bekerja keras meski tak pernah cukup, saat ia sendiri memilih menyerah dan meninggalkannya demi kenyamanan. Kini melihat Bima datang dalam keadaan lusuh, hatinya seolah dirobek rasa bersalah. Namun ia menahan tangis, takut Arman dan semua orang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Sementara itu, di luar gedung, Bima berjalan dalam kegelapan malam. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus namun tegap. Di balik wajah lusuhnya, matanya menyala dengan tekad yang kuat. Ia bergumam pelan, "Tertawalah kalian sekarang, suatu hari kalian akan tahu siapa aku sebenarnya." Sejak kejadian di pernikahan itu, foto-foto Bima yang lusuh dengan karung goni di punggungnya tersebar di media sosial. Ada yang mengambil gambar diam-diam lalu mengunggahnya dengan caption penuh ejekan. Pemulung datang ke pesta mewah mantan istrinya, bikin malu. Dalam hitungan jam, foto itu viral, dan komentar-komentar pedas pun membanjiri. Dasar buangan. Kasihan banget, mantan istrinya udah kaya, dia masih ngorek sampah. Malu-maluin, untung Rani bisa lepas dari orang kaya gitu. Nama Bima mendadak jadi bahan olok-olokan, sementara Rani merasa wajahnya terbakar setiap kali membaca komentar orang. Meski hatinya tersayat, gengsinya membuat ia tetap diam. Ia mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa kini ia bersama Arman, pria mapan yang bisa memberinya segalanya. Namun kenyataan tak selalu seindah yang terlihat di permukaan. Beberapa hari setelah pesta, Rani mulai melihat sisi lain Arman yang tak pernah ia bayangkan. Arman sering pulang larut malam dengan alasan rapat, namun aroma parfum wanita tercium dari bajunya. Ia berbicara dengan nada tinggi, memerintah, bahkan mulai meremehkan Rani di depan keluarga. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Rani tanpa sengaja mendengar percakapan Arman lewat telepon di ruang kerja. "Tenang, setelah aku menikahi Rani, semua aset keluarganya otomatis bisa aku kendalikan. Utang-utang kita bisa segera lunas. Jadi sabar sebentar lagi." Jantung Rani berdegup kencang, tangannya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tersadar, cinta yang selama ini ia kejar hanyalah fata morgana. Arman bukan mencintainya, melainkan hanya mengincar harta dan nama baik keluarganya. Air matanya jatuh deras malam itu,
Ia merasa seperti orang bodoh yang menukar cinta tulus Bima dulu dengan kemewahan palsu yang kini mencekiknya. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota, Bima duduk di sebuah rumah sederhana yang nyaris tak pernah ia bawa orang lain masuk. Dari luar, rumah itu tampak kumuh biasa, tetapi begitu melewati pintunya, suasananya sangat berbeda. Ruangan dalamnya dipenuhi rak berisi dokumen perusahaan, peta proyek besar, dan layar monitor yang menampilkan angka-angka saham. Seorang pria paruh baya bersetelan rapi menghampiri Bima sambil membungkuk hormat. "Tuan, semua laporan keuangan sudah siap. Perusahaan cabang di Singapura dan Jepang menunggu tanda tangan Anda." Bima mengangguk, wajahnya berubah serius. "Kirimkan instruksi agar mereka melanjutkan sesuai rencana. Aku akan berangkat minggu depan." Pria itu mengangguk, lalu melanjutkan, "Tapi, apakah Anda yakin ingin terus merahasiakan identitas Anda sebagai pemulung di depan publik? Semua orang mulai membicarakan Anda." Bima terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Biarkan mereka menertawakan aku. Itu membuatku tahu siapa yang benar-benar menghargai manusia karena hatinya, bukan karena harta. Aku sengaja tampil seperti ini, agar aku bisa melihat siapa saja yang berbalik wajah ketika aku jatuh. Dan aku sudah mendapatkan jawabannya." Matanya menerawang, mengingat kembali saat-saat ia jatuh miskin dulu. Bagaimana ia berusaha mati-matian mempertahankan rumah tangga bersama Rani, mencari uang dengan cara apapun, meski akhirnya hanya dihina. Ia teringat hari ketika Rani meninggalkannya dengan dingin, memilih kenyamanan bersama pria lain. Luka itu masih membekas, tapi bukannya melemahkan, luka itu justru menjadi bahan bakar semangatnya untuk bangkit. Hari demi hari, Rani semakin tersiksa oleh kenyataan pahit. Arman semakin kasar, sering memintanya menandatangani dokumen-dokumen aneh. Ketika Rani menolak, Arman mengancam dengan kata-kata kejam. "Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku bisa tinggalkan kamu begitu saja. Kamu pikir siapa yang masih mau sama janda kayak kamu?" Kata-kata itu menusuk hati Rani, membuatnya teringat pada Bima. Dulu Bima memang miskin, tapi ia tak pernah merendahkannya. Justru Bima selalu menenangkannya, berkata bahwa semua akan baik-baik saja selama mereka bersama. Kini Rani baru menyadari, ia salah besar meninggalkan lelaki yang benar-benar mencintainya. Namun semua sudah terlambat. Sampai pada suatu hari, sebuah undangan acara besar tiba di rumah keluarga Rani. Sebuah perusahaan raksasa di bidang energi terbarukan akan meluncurkan proyek internasional, dan semua tokoh penting, pejabat, serta pengusaha papan atas diundang. Arman, tentu saja, bersemangat menghadiri acara itu. Ia berharap bisa mendapatkan relasi baru yang menguntungkan bisnisnya. Rani, meski enggan, tetap ikut karena ia ingin menutupi aib rumah tangganya. Malam itu, dengan gaun terbaiknya, ia melangkah ke hotel bintang 5 tempat acara berlangsung. Hatinya berdegup tak karuan, seakan ada firasat besar yang menunggu. Di sisi lain, Bima bersiap di ruangannya. Malam ini ia tak lagi mengenakan pakaian lusuh atau membawa karung goni. Malam ini ia tampil dengan jas hitam elegan, dasi rapi, dan aura yang memancarkan wibawa. Para staf menyapanya dengan penuh hormat. "Tuan Bima, semua sudah menunggu. Malam ini akan menjadi awal baru bagi perusahaan kita." Bima hanya tersenyum tipis, matanya menyimpan kilatan yang tajam. Ya, malam ini bukan hanya awal baru untuk perusahaan,
tapi juga akhir dari semua hinaan yang selama ini mereka lontarkan. Hotel bintang 5 itu malam itu dipenuhi orang-orang penting. Mobil-mobil mewah berjejer di pelataran, kamera wartawan berkilat-kilat memotret setiap tamu yang datang. Di dalam ballroom, dekorasi elegan sudah ditata sempurna dengan panggung besar di tengah ruangan. Musik orkestra mengalun lembut, membuat acara itu semakin berwibawa. Para tamu sibuk berbincang, membicarakan proyek internasional yang digadang-gadang akan mengubah peta bisnis energi di negeri ini. Arman duduk dengan wajah penuh percaya diri, sesekali menyapa kolega bisnisnya, memperkenalkan Rani sebagai istrinya. Lihat, inilah investasi terbesar masa depan. Kalau kita bisa dekat dengan pemilik proyek ini, kita bisa dapat kontrak besar, bisiknya dengan penuh ambisi. Rani hanya tersenyum tipis, hatinya gelisah. Sejak beberapa hari terakhir, bayangan Bima selalu menghantui pikirannya. Ia masih teringat tatapan terakhir Bima di pesta pernikahannya, tatapan yang penuh luka tapi juga misterius. Malam itu perasaannya semakin tak menentu, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba lampu ballroom meredup. Suasana hening. Sorot lampu panggung menyala, mengarahkan cahaya pada seorang pria yang perlahan berjalan ke podium. Langkahnya tenang namun penuh wibawa, jas hitam elegan membungkus tubuhnya, wajahnya kini bersih dan berkarisma. Semua mata langsung tertuju padanya. Rani menatap tanpa berkedip, jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin, bisiknya dengan suara bergetar. Arman mengerutkan dahi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria yang berdiri di panggung itu tak lain adalah Bima, mantan suami Rani yang beberapa hari lalu datang lusuh ke pernikahannya. Tapi malam ini ia tampil sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Selamat malam, suara Bima terdengar lantang, penuh percaya diri. Nama saya Bima Pratama, CEO sekaligus pendiri Pratama Energi Global. Malam ini saya ingin memperkenalkan proyek besar yang sudah lama kami persiapkan, sebuah langkah untuk energi masa depan yang lebih bersih. Tepuk tangan langsung bergemuruh. Semua tamu bangkit berdiri, memberi penghormatan pada sosok yang selama ini mereka dengar hanya sebagai nama besar tanpa pernah bertemu langsung. Arman ternganga, wajahnya pucat pasi. Ini nggak mungkin, dia kan pemulung. Aku lihat sendiri waktu di pernikahan, gumamnya terbata. Rani menutup mulutnya, air matanya menetes tanpa sadar. Bima melanjutkan pidatonya. Beberapa waktu lalu mungkin kalian pernah melihatku dalam keadaan yang sangat berbeda. Aku berjalan dengan pakaian lusuh, membawa karung, bahkan dianggap pemulung. Aku dihina, ditertawakan, diremehkan. Tapi malam ini aku berdiri di sini untuk membuktikan bahwa harga diri manusia tidak ditentukan dari apa yang terlihat di luar, melainkan dari kerja keras, ketulusan, dan keyakinan. Suasana ruangan hening, semua tamu terdiam, sebagian menoleh ke arah Rani dan Arman. Mereka mulai sadar, pasangan pengantin baru itulah yang pernah menghina Bima di depan semua orang. Rani menunduk, wajahnya panas menahan malu. Air matanya jatuh deras, hatinya hancur melihat kenyataan bahwa lelaki yang dulu ia tinggalkan ternyata bukanlah pecundang, melainkan pria hebat yang berhasil bangkit dan jauh lebih terhormat dari siapapun. Arman, sebaliknya, berkeringat dingin. Ia tahu semua mata kini menilai dirinya, orang yang kemarin dengan lantang menyebut Bima sebagai sampah. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi kakinya kaku. Setelah selesai memaparkan proyeknya,
Bima menutup dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan semakin terhenyak. Aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang pernah meremehkanku. Karena tanpa hinaan dan tawa mereka, aku takkan berdiri di sini hari ini. Hinaan mereka adalah api yang membakar semangatku untuk bangkit. Dan untuk seseorang yang pernah aku cintai, terima kasih karena telah mengajarkanku arti kehilangan. Karena dari situlah aku belajar arti kekuatan. Kalimat itu ditutup dengan senyum tipis, namun tatapan matanya lurus mengarah pada Rani. Rani tak kuasa lagi, ia bangkit dan berlari mendekati panggung. Bima, maafkan aku salah, aku bodoh meninggalkanmu. Suaranya pecah, membuat semua orang terkejut. Tangisnya menggema di ruangan mewah itu. Arman mencoba menarik tangannya, tapi Rani melepaskan dengan kasar. Kamu nggak pernah mencintaiku, Arman. Semua ini cuma permainanmu untuk hartaku. Aku yang bodoh, aku yang salah memilih. Suasana semakin panas, wartawan mulai mengambil gambar, para tamu saling berbisik-bisik. Bima menatap Rani dengan sorot mata penuh luka, namun tenang. Rani, aku tidak pernah membencimu. Aku mengerti. Dulu kamu hanya memilih jalan yang menurutmu lebih baik. Tapi aku bukan lagi orang yang sama, dan kita sudah tidak di jalan yang sama. Aku doakan kamu bahagia dengan pilihanmu. Ucapannya dingin, namun lembut. Rani jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Arman makin panik, wajahnya merah padam, reputasinya hancur di depan semua orang. Sementara itu, Bima menunduk memberi hormat kepada tamu, lalu berjalan turun dari panggung dengan wibawa seorang pemenang. Semua orang menatapnya dengan kagum, bahkan beberapa pejabat bergegas menghampirinya untuk berjabat tangan. Di tengah sorak kagum itu, Rani hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah terjadi. Ia sadar, cinta sejatinya sudah hilang selamanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Malam di mana seorang pemulung yang diremehkan semua orang akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan sekadar pengusaha sukses, tapi seorang lelaki yang berhasil membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi kekuatan dan bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga dari kemewahan palsu.